Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di Ubay Channel. Oke teman-teman, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, keimanan, dan keislaman kita. Kali ini Ubay Channel akan membahas tentang Islam dan sains, yaitu hubungan sains dalam Islam. Dan tentunya saya akan membahas juga tentang ilmuwan-ilmuwan muslim yang berhasil memadukan antara Islam dan sains. Oke teman-teman, sebelum saya membahas, mari kita bangun channel ini dengan seksama dengan mengklik tombol subscribe. Oke teman-teman, lanjut kita akan masuk. Oh ya, sebelum memulai mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Nah, di sini saya akan membahas ya, apa itu akal, apa itu ilmu, dan sampai ke ilmuwan-ilmuwan muslimnya. Oke teman-teman, nah yang pertama, apa sih pengetahuan, apa sih ilmu, sains, dan akal? Teman-teman bisa dibaca di sini ya. Definitif secara bahasa, pengetahuan ilmu itu bisa dilihat dari segi peradaban Islam, bahasa Indonesia, dan Barat. Nah, pertama kalau dari segi pemahaman Barat ya, itu ada dua kata ya teman-teman, ada knowledge dan science ya, dan itu sama-sama artinya tentang tahu ya, atau pengetahuan. Intinya tahu gitu ya. Akan tetapi perbedaannya itu adalah knowledge itu bentuknya umum ya, pengetahuan umum. Kalau science itu pengetahuannya bentuknya spesifik ya, spesies ya. Nah, ciri khususnya dari science, nah ini sebelum ke ilmu ya teman-teman, ciri khususnya dari science yaitu mempunyai objek ontologis. Objek ontologis yaitu terkait pengalaman manusia yang bersifat empiris melalui panca inderanya. Jadi objek ontologis lah juga mempunyai landasan epistemologis, yaitu tentang metode ilmiah dalam menyusun sebuah pengetahuan. Nah, seterusnya ada landasan aksiologis, yaitu asas kemanfaatan dari sebuah pengetahuan itu terhadap kehidupan manusia. Ini dalam pengetahuan dalam kajian Barat. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia yang namanya ilmu, pengetahuan, sains itu mengalami sebuah ambiguitas teman-teman. Ambiguitasnya apa? Coba kita lihat di KBBI. Apa yang dimaksud sains? Sains ternyata itu bermakna ilmu pengetahuan pada umumnya. Nah teman-teman, kita ketahui ilmu pengetahuan itu sebenarnya beda apa enggak? Kalau kita lihat di sini, kalau pengetahuan ini knowledge ya, ini bersifat umum. Kalau ilmu atau sains ini bersifat spesifik. Tapi di sini digabungkan ilmu pengetahuan sebagaimana di pelajaran anak SD itu ada IPA, ada IPS gitu ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, itu kan seolah-olah itu ambigu gitu ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang ambiguitas itu. Yang jelas, ilmu yang di sini adalah yang dimaksud yang mempunyai tiga landasan ini ya, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, terus dalam bahasa Arab, ilmu itu dari kata alima ya'lamu yang berarti mengetahui, sama tadi ya. Sedangkan akal, teman-teman, akal itu adalah pembeda antara baik dan buruk, benar dan salah. Dan tentunya ini hanya manusia yang memiliki, binatang tidak memiliki. Oke, teman-teman, tidak perlu panjang lebar, langsung konsep Islam terhadap akal, teman-teman. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata aqolah yang menunjuk potensi manusiawi itu. Jadi, nggak ada kata akal ya. Tapi ditemukannya adalah kata kerja yang berbunyi yaqilun dan taqilun. Masing-masing itu sebanyak 22 dan 24 kali. Di samping itu juga ada kata naqilu, qiluha, dan aqluhu yang masing-masing disebut sekali dalam Al-Quran. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kamu memerintahkan kebaikan wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan kewajiban-kewajibanmu, wa antum tatlunal kitab, dan kamu tuh membaca kitab, membaca Al-Qur'an, afala taqilun, apakah kamu tidak berakal gitu ya. Jadi ini disindiran. Selain itu di dalam Al-Qur'an juga yang mempunyai derivatif atau kesamaan dengan akal ada kata tafakur ya, tatafakkarun, dan tadabur, afala tadabbarun, terus tadakur, tadakar ya, afala tadakkarun gitu ya, dan seterusnya. Terus konsep Islam terhadap ilmu teman-teman, yang pertama ini bahkan turunnya wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq 1-5 itu diawali dengan kalimat iqra ya, yaitu artinya bacalah.
sebagaimana yang kita ketahui, ilmu itu didapatkan pertama karena membaca, teman-teman. Karena proses dari input bacaannya akhirnya diolah oleh otak, itulah yang akan menghasilkan ilmu, teman-teman, dan seterusnya. Dan selain itu, tadi ini ada ya banyak ayat Al-Quran yang menyinggung dengan akal, pikiran, pemahaman, dan seterusnya. Terus yang ketiga, Allah memandang rendah orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi akalnya. Ini di surah Al-A'raf nih, teman-teman. Bismillah. Walaqad darokna li jahannama katsira minal jinni wal ins. Dan sungguhnya kami jadikan untuk isi jahanam kebanyakan dari jin manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am, balhum abol. Mereka itu sebagai binatang ternak, bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Itu karena tidak melakukan proses pencarian ilmu atau pengamalan ilmu, teman-teman. Kita berlindung kepada Allah untuk dihindarkan dari golongan orang-orang yang ghafilun. Al-Quran dan ilmu, teman-teman. Sungguh, teman-teman, Al-Quran itu tempatnya, Masya Allah, banyak sekali ilmu kalau kita mempelajari. Dan kita bangga sekali, teman-teman, itu Al-Quran itu mengandung berbagai keilmuan, entah itu secara kosmologi, biologi, topografi, oceanografi, dan seterusnya. Contohnya, teman-teman, kita di surah Al-Rahman di ayat 19-20, Bismillah, Marajal bahraini yaltaqiyan, dan dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, ya. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Masya Allah, ini sebuah mujizat Al-Quran, benar-benar ini mujizat yang universal, nggak ada keraguan padanya. Bahkan sampai orang Eropa itu berkomentar nih, ada Dr. Maurice Bucaille ya, kepala klinik bedah Universitas Paris. Bahkan beliau ini adalah orang yang memimpin dalam penelitian muminya Fir'aun. Beliau bilang, dalam sains modern, ketika Al-Quran diteliti dengan cara yang sepenuhnya objektif, sebagaimana dinyatakan berkali-kali, kesesuaian antara keduanya akan terlihat. Sulit dibayangkan bahwa seorang di zaman Nabi Muhammad SAW dengan pengetahuan di masa itu menjadi penulis yang mempunyai pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan sebuah keunikan Al-Quran dan mengharuskan ilmuwan yang adil untuk menerima kegagalan mereka dalam memberikan penjelasan berdasarkan alasan materialistis. Nah, jadi dia tahu gitu ya, analitisnya tepat sekali. Nggak mungkin kalau Al-Quran itu karangan Nabi kita. Nggak mungkin. Al-Quran ini adalah wahyu yang benar-benar datang dari Yang Maha Pencipta. Dan ini di sini ada ya, mengharuskan ilmuwan adil. Karena apa? Banyak sekali ya orang-orang Eropa itu ya, orang-orang Barat itu yang tidak adil. Mereka tahu kebenaran Islam, tapi kan mereka ditutup-tutupi gitu. Karena Islam itu bukan dari agama mereka, seperti itu, teman-teman. Dan ini menjadi sebuah kajian bagi kita dan tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah di masa sekarang, teman-teman, untuk menampilkan kebenaran yang sebenarnya ada di Islam gini ya. Lanjut. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjut terhadap kajian keilmuan ya, ini bisa dilihat juga, ini sebelumnya saya bahas tentang pengantar sejarah Islam ya. Kenapa kok Islam itu luar biasa di era dulu, sangat maju sekali. Jadi teman-teman, ceritanya seperti ini. Islam itu kan ada di Madinah, Makkah, Madinah di Arab. Nah, kekuasaan Islam itu sampai ke ranah Persia, teman-teman ya, sampai bisa menaklukkan Mesir, Romawi, Persia. Nah, kemajuan itu lebih pesat lagi ketika peradaban Islam sampai ke Persia. Nah, sedangkan Persia ini sudah banyak sekali kebudayaan Yunani. Jadi Yunani dari masa Sokrates sampai Helenistik ya, Sokrates, Plato dan seterusnya, ini masuk ke Persia. Nah, setelah Islam sampai di Persia, bertemulah Islam dengan peradaban Yunani, teman-teman. Ya, dan peradaban Yunani, sehingga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang belajar dari karangannya Sokrates, Plato, Aristoteles dan seterusnya, teman-teman. Nah, lalu di masa Renaissance Islam itu istilahnya ya bisa dibilang keilmuannya dicuri oleh Barat gitu ya. Sehingga Barat yang mengalami Renaissance, Islam mengalami pergolakan dan runtuhnya para dinasti-dinasti Islam. Sehingga masa sekarang disebut masa tajdid atau masa pemberbaharuan, teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh dari
beberapa ilmuwan-ilmuwan muslim. Ya teman-teman, sebelum kita pelajari, kita niatkan dulu kita untuk membangkitkan semangat dalam diri kita sebagai pelanjut dari dakwahnya dan perjuangannya Rasulullah. Nah, banyak sekali juga ilmuwan muslim yang menguasai berbagai keilmuan ya. Ini ada beberapa, ada ilmu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, tafsir, hadis, dan seterusnya. Ada yang kimia dan seterusnya ya teman-teman, ini ada nama-namanya. Teman-teman bisa di pause ini untuk memahami, dan ini menunjukkan apa namanya teman-teman, keahlian ya muslim ini dari berbagai bidang, entah itu ilmu yang bersifat eksak, sosial, bahkan sampai ilmu agama pun mereka bisa memadukan teman-teman. Nah contohnya ini secara global ya, ini yang saya bahas. Yang pertama adalah Umar Khayyam. Umar Khayyam ini adalah matematikawan dan astronom teman-teman, dan beliau terkenal sekali di Eropa sampai dikatakan sebagai penelitiannya, hasilnya itu lebih akurat daripada kalender yang dibuat oleh Gregorius ya. Gregorius itu membuat perbedaan satu hari dalam 330 tahun, sedangkan Umar Khayyam membuat perbedaan satu hari dalam 500 tahun ya. Terus beliau mengoreksi hingga 6 digit di belakang koma, mengukur lamanya 1 tahun sebagaimana 365, bla 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 hari gitu ya. Dan salah satu karya yang paling terkenal adalah The Rubaiyat of Umar Khayyam. Itu teman ahli astronomi. Terus selanjutnya adalah Al-Biruni. Al-Biruni lahir 973 Masehi di Khawarizm. Matematikawan, astronom, fisikawan, ahli geografi. Nah, beliau itu temannya Ibnu Sina, teman-teman. Jadi Masya Allah ya, dulu ini memang sekelompok orang-orang yang ahli gitu ya. Mereka adalah muslim-muslim yang taat, tapi juga ilmuwan-ilmuwan. Mereka menggerombol gitu ya, belajar bareng gitu ya. Masya Allah, bayangkan kalau kita hidup di masa mereka teman-teman, insya Allah kita menjadi ahli ilmu teman-teman. Terus beliau ketika berusia 17 tahun, meneliti garis lintang bagian chord, Khawarizm, dengan menggunakan altitude maksima matahari. Masya Allah, umur 17 tahun teman-teman. Terus ketika umur 22 tahun, dia menulis beberapa hasil kerja ringkas, termasuk proyeksi peta, kartografi, yang termasuk metodologi untuk membuat proyeksi belahan bumi pada bidang datar. Terus beliau juga meneliti jari-jari bumi senilai 6.339,6 km. Karyanya itu ada Al-Qanun Al-Mas'udi. Karya ini adalah karya dipersembahkan oleh Sultan Mas'ud bin Mahmud, pengganti Mahmud Ghaznawi. Dan karya ini teman-teman sekelas fenomenal dari kononnya Ibnu Sina. Ya, karena karya ini berisi dengan astronomi Islam, dan ini merupakan karya paling komprehensif gitu ya. Dan terus ada Tahlil Nihaya Al-Makin, ini berisikan dengan penentuan koordinat-koordinat kota. Terus di sini ada kitab Tafhim Fit Tanjim yang isinya adalah tentang pemahaman astronomi. Terus kita lihat juga ada Ibnu Sina atau disebut Avicenna. Ya, ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Beliau terkenal sebagai bapak kedokteran modern ya. Dalam buku yang paling fenomenal itu adalah Qanun Fit Tibb ya, Canon of Medicine gitu ya. Terus Ashifa, An-Najd dan seterusnya teman-teman. Ini bisa di-pause, dibaca sendiri. Lanjut. Selanjutnya nomor 4 adalah Ibnu Miskawayh ya, lahir di Iran ya, tahun 900 Masehi, 900-an. Beliau terkenal sebagai ilmuwan psikologi ya, atau ilmu jiwa. Beliau bilang atau filsafat etika teman-teman. Akhlak atau watak ada yang bersifat alami dan ada watak yang diperoleh melalui kebiasaan dan latihan. Teman-teman, ini persis sekali dengan teori nativism dan teori behaviorism ya. Ada teori bawaan dan teori perilaku atau lingkungan teman-teman. Nah, watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Inilah yang beliau terkenal dalam babak pendidikan juga teman-teman. Terus memperkenalkan pendidikan akhlak dengan dasar doktrin jalan tengah atau jalan awsat, karena ini berdasarkan khairul umuri awsatiha, artinya keseimbangan, moderat, harmoni atau posisi tengah antara dua ekstrim baik dan buruk yang ada dalam jiwa manusia. Ya, terus karya beliau adalah Tadhibul Akhlaq wa Tahrirul A'raq, Tartibat Sa'adah, ini tentang akhlak dan politik, Al-Mustafa, syair pilihan, Jawidan Khairat, kumpulan ungkapan bijak, Asy-Syaribah tentang minuman. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah Al-Battani. Al-Battani ini dikenal dengan di barat itu Al-Bateknis ya. Ya, beliau bernama Abu Abdillah Muhammad bin Jabir. Dia lahir di Turki dan beliau termasuk ahli matematika dan astronomi. Nah, beliau itu
adalah penemu istilah azimut ya, zenit dan nadir. Juga mengenalkan istilah sinus, kosinus dan kotangen. Ya, sumbangsinya terhadap dunia teman-teman, beliau itu menentukan garis lengkung atau kemiringan ekliptika. Ya, terus tentang panjangnya tahun tropis. Terus lamanya suatu musim, orbit matahari dan planet. Nah, karya beliau yang pertama adalah yang fenomena itulah Syarah al-Malaqat alal Arbalil Battalamius. Ini berisi adalah tentang urian dan komentar-komentar tajam terhadap tetrabilonnya. Tetrabilon itu bidang 4 teman-teman dari Ptolemeus. Itu bisa dibilang ilmunya Yunani dulu teman-teman. Terus yang kedua adalah Risalah fi Tahqiq Aqdar ala Ittisalat. Ini tentang urian penentuan kuantitas penerapan astrologi. Terus ada buku Azij, sekarang Azij. Ini tentang urian astronomis dan dilengkapi dengan tabel. Yang nantinya buku ini menginspirasi orang-orang Eropa dalam pengembangan trigonometri sferis atau permukaan cembung gitu teman-teman. Yang nantinya akan membawa Eropa itu menuju ke masa Renaissance. Terus ada 6 yaitu Ibnu Haytham. Ibnu Haytham bernama Abu Ali Muhammad, lahir di Basrah. Terus beliau adalah ahli geometri teman-teman. Penemu prinsip isi padu udara sebelum Trisela. Nah ini orang-orang Eropa ya. Penemu wujud gravitasi sebelum Newton teman-teman. Teman-teman tahu kan Newton ya? F sama dengan M per A itu hukum Newton 1 ya. Nanti ada F sama dengan min F, hukum Newton 3 dan seterusnya. Terus beliau melakukan percobaan kaca dibakar yang menjadi tauri lensa pembesar yang nantinya saintis Italia membuat kaca pembesar. Nah, jadi beliau orang-orang Eropa ini terinspirasi sama Ibnu Haytham dalam pembuatan kaca gitu ya. Terus selanjutnya karangan beliau itulah yang akhirnya menginspirasi terbentuknya kamera obscura. Obscura itu kamera dengan prinsip menangkap pantulan cahaya dari sebuah benda, teman-teman. Dan juga ada mikroskop. Karya beliau itu ada Al-Jami' fi Usulil Hisab yang berisi dengan aljabar, terus At-Tahlil wa Tarkib itu berisi dengan ilmu geometri, terus Tahlil Al-Masail Adadiyah itu berisi dengan aljabar juga. Terus selanjutnya Al-Khawarizm. Teman-teman tahu lah ya, Al-Khawarizmi itu terkenal juga di kalangan ilmuwan abad pertengahan dengan julukan algoritm. Beliau bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa, lahir di Uzbekistan, teman-teman. Ya, 780 Masehi. Beliau adalah ahli matematika dan geografi. Beliaulah teman-teman yang menemukan angka 0 atau bahasa Arab adalah sifar. Selain itu juga beliau menemukan teorema segitiga sama kaki, perhitungan tinggi dan luas segitiga. Teman-teman tahu ya, luas segitiga. Terus alas kali tinggi bagi 2 ya, teman-teman. Terus luas jajaran genjang, lingkaran, ya. Beliau juga peletak ilmu ukur, daftar logaritma dan desimal sebelum John Napier, ya. Terus karya beliau itu ada Al-Mukhtasar fi Hisabi Jabar wal Muqabalah. Ini berisi dengan ringkasan perhitungan aljabar dan perbandingan. Terus kitab Surah Al-Ard, ya, yang berisi dengan gambaran bumi. Nah, selain itu juga berisi ke daftar koordinat beberapa kota-kota penting dan ciri-ciri geografisnya pada saat itu, teman-teman. Terus Zij Asin diterjemahkan adalah filsuf Inggris, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah Al-Farabi. Ya, Al-Farabi ini bernama Abu Nasr Muhammad. Beliau lahir di Aleppo. Beliau adalah ahli filsafat, politik, logika, psikologi. Beliau diberi gelar Mu'allim As-Tsani atau guru kedua karena guru pertamanya adalah Aristoteles ya. Karena beliau adalah orang pertama yang masukkan ilmu logika ke Arab. Terus beliau terkenal juga dengan filsafat emanasi. Di mana filsafat emanasi yaitu teori yang mengajarkan tentang proses urut-urutan kejadian suatu wujud yang mungkin yaitu makhluk dari zat yang wajib wujud yaitu Allah atau Tuhan. Terus selain itu beliau juga terkenal dengan filsafat kenabian dan filsafat kenegaraan. Filsafat kenegaraan ini ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah Madinah Fadilah, Madinah Jahilah, Fasiqah, Mutabadilah, Madinah Ad-Daulah. Nah, Madinah Fadilah ini adalah negara utama, di mana negara ini yang penduduknya ini mengenal kebahagiaan. Dan negara ini idealnya itu adalah dipimpin oleh Rasul dan filsuf, teman-teman. Terus Madinah Jahilah. Madinah Jahilah ini adalah sebuah wilayah yang penduduknya itu bodoh, teman-teman, tidak mengenal kebahagiaan. Terus Madinah Fasiqah, ya. Madinah Fasiqah ini adalah sebuah wilayah yang penduduknya itu mengenal Allah, mengenal akal, dan mengenal kebahagiaan, akan tetapi perilakunya ini seperti Madinah Jahilah, yaitu bodoh,
ya, tidak tahu apa-apa gitu ya. Terus Madinah Mutabadilah. Madinah Mutabadilah ini sebuah wilayah atau negara yang penduduknya ini seperti Madinah Fadilah ya. Dia tuh pokoknya bagus, akan tapi tiba-tiba berubah gitu ya. Sehingga perilakunya rusak menjadi seperti Madinah Fasiqah. Ini Mutabadilah. Terus Madinah Adollah ini adalah sebuah wilayah atau penduduk yang salah dalam mempunyai konsepsi perilaku, teman-teman. Bahkan kepalanya atau pemerintahannya itu menganggap dia sebagai orang yang mendapatkan wahyu. Ini seperti dulu di Mesir ya, teman-teman. Firaun yang mengaku sampai mengaku Tuhan pemimpinnya, teman-teman. Terus karya beliau ini adalah Al-Jam'u Baina Ra'yal Hakimain, yang berisi adalah perpaduan antara dua filsuf, Aristoteles dan Plato. Isal Ulum Ar-Ra'yu Ahlul Madinah, penduduk dari berbagai ahli penduduk ya. Terus yang ke-9 yaitu Al-Kindi, teman-teman. Al-Kindi bernama Abu Yusuf bin Ishaq, lahir 800 Masehi di Kufah. Beliau adalah ahli filsafat dan ahli kriptologi, teman-teman. Ahli kriptologi. Beliaulah yang menemukan teknik analisis frekuensi dalam kriptografi, yaitu cara paling sederhana untuk menghitung presentase bahasa khusus dalam naskah asli. Presentase huruf dalam kode rahasia dan menggantikan simbol dengan huruf. Masya Allah, teman-teman. Ahli dalam sandi, teman-teman. Terus, beliau adalah filsuf muslim pertama, ya. Filsuf muslim pertama ya, yang juga beliau disebut dengan muslim Arab pertama yang menghubungkan dan menyelaraskan antara filsafat dan agama, teman-teman. Dan sekarang kita ketahui filsafat dan agama tidak bertentangan dan tidak terlalu bersatu. Kalau dulu mereka, para filsuf itu berusaha benar-benar menyatukan antara filsafat dan agama. Nanti insya Allah saya jelaskan di terakhir ya. Terus beliau juga terkenal dalam berbagai keilmuan, teman-teman. Nah ini ya. Nah, selain itu, Abu Yusuf ini juga menulis dalam bentuk monograf tentang batu-batu berharga dan sebagainya. Ide-ide inilah yang akhirnya mempengaruhi seperti Roger Bacon dan filsuf dari Eropa, René Descartes, teman-teman. Terus yang 10 adalah Ibnu Khaldun. Nah, ini singkat sekali ya. Ibnu Khaldun ini salah satu ilmuwan yang multi talent juga, teman-teman. Beliau adalah ahli sejarah, ahli sosial, ahli ekonomi, dan seterusnya. Dan kebetulan saya mempunyai bukunya yang berjudul Muqaddimah, teman-teman. Di dalam buku itu beliau menjelaskan berbagai ilmu, teman-teman, termasuk dalam hal pendidikan, dalam hal sosial. Beliau menjelaskan juga salah satu peradaban yang paling kuat adalah peradaban manusia yang hidup di padang pasir, teman-teman. Karena mereka sangat survive sekali dalam segala kekurangan ya, termasuk dalam hal panas, teman-teman. Inilah yang akhirnya akan dipengaruhi tentang kerajaan Mongol itu, teman-teman. Terus yang ke-11 adalah Abbas Ibnu Firnas. Beliau adalah ilmuwan hebat, penemu pesawat terbang yang nantinya ya, saya pernah membaca juga beliau akhirnya malah meninggal ya dalam uji coba penerbangannya. Nah, nantinya dari pesawat terbang ini ditiru atau diteruskan oleh Wright bersaudara yang mengklaim bahwasanya dia penemu pesawat terbang. Terus yang ke-12 adalah Al-Jazari, insinyur dalam penemu ilmu teknik mesin dengan sistem torak, pompa, dan lain-lain. Sistem torak inilah yang digunakan oleh motor, teman-teman. Terus 13 ada Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini dari Spanyol, teman-teman. Beliau mempunyai karya Ibnu Yaqdhan. Saya pernah membaca, ini luar biasa isinya. Buku tersebut berkisah tentang pengetahuan manusia yang muncul dari sebuah kekosongan. Sebelum kemudian ia menemukan pengalaman mistik melalui hubungannya dengan Tuhan. Jadi ceritanya ini adalah seorang manusia yang hidup di sebuah pulau dan dia bayi, teman-teman. Bayi ditaruh atau ditinggalkan di pulau. Akhirnya bayi itu diasuh oleh serigala. Nah, singkat cerita, dia diasuh oleh serigala. Singkat cerita, ibunya atau serigalanya mati. Nah, dari itu beliau langsung mencari pengetahuan bagaimana mengenal Tuhan, ya. Terus yang ke-14 adalah Jabir Ibnu Hayyan, yaitu atau disebut dengan Geber. Teman-teman, ini adalah ahli kimia, ya. Ini luar biasa, Masya Allah, teman-teman, bisa di-pause ini baca sendiri. Terus selanjutnya adalah 15 Ibnu Batutah, ya. Beliau adalah ahli sejarah. Beliau melakukan pengembaraan itu ya sampai ke Cina, teman-teman. Sampai ke Cina, bahkan saya pernah membaca ini sampai ke Indonesia, yaitu tepatnya di di Pulau Sumatera, teman-teman. Ini bisa dibaca sendiri. Dalam bukunya yang terkenal adalah Rihlah gitu ya.
Terus yang ke-16 adalah Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali teman-teman, jangan salah, Imam Ghazali tidak cuma ahli tasawuf ya, beliau juga ahli usul fikih, ahli teologi, bahkan beliau adalah ahli filsafat teman-teman. Jangan bilang Islam itu anti filsafat teman-teman. Nah, kenapa saya menaruh Imam Ghazali ini di belakangan? Nah, ini kenapa saya menaruh Imam Ghazali di belakangan sebelum Ibnu Rushd? Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Saya hapus dulu, ini karena udah lowbat. Imam Ghazali ini yang kita sering kenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Saya pause dulu ya. Nah, dalam hal keilmuan filsafat ya, Imam Ghazali yang paling terkenal itu adalah bukunya yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Teman-teman ini bisa dibaca, kalau yang ini saya cuma menjelaskan yang tidak tulis di sini. Ya, jadi intinya beliau itu adalah mengkritisi ya para filsuf Yunani dan terutama adalah filsuf Ibnu Sina tentang filsafat peripatetik. Jadi alurnya gini teman-teman. Imam Ghazali itu mengkritisi tentang filsafat dari Ibnu Sina yang akhirnya dari bukunya itulah yang diterima mentah-mentah oleh umat Islam ya. Sehingga saat ini para kaum muslim seperti saya juga menganggap filsafat itu bukan bagian dari Islam teman-teman. Kita bisa koreksi diri sendiri coba. Kita kenal nggak dengan filsafat? Ya kita tahunya ya ilmu-ilmu tentang fikih ya, tentang fikih dan seterusnya. Seolah-olah filsafat itu bukan bagian dari Islam. Nah sehingga dampaknya adalah setelah peradaban tengah, abad pertengahan, Islam jauh dari kata filsafat. Bahkan banyak sekali yang menyatakan filsafat itu adalah ilmu yang haram. Nah padahal dari awal filsuf muslim itu mengatakan agama dan filsafat itu tidak berbeda teman-teman. Artinya selama filsafat itu mengajak atau meningkatkan keimanan kita, itu tidak salah. Yang salah itu adalah ketika filsafat itu akan menjauhkan kita dari tauhid atau keesaan Allah. Nah, dari bukunya Tahafut al-Falasifah itu, Imam Ghazali itu mengkritisi tentang filsafat peripatetik, yaitu menganggap bahwasanya eksistensi Allah itu tergantung dari eksistensi sebuah manusia atau makhluk hidup. Makhluk yang diciptakannya. Nah, akan tetapi Imam Ghazali ini dikritisi ya dalam bukunya Ibnu Rushd. Nah, teman-teman ini bisa dilihat. Ibnu Rushd itu lahir di Spanyol. Kitab Bidayatul Mujtahid tentang fikih ya dan usul fikih. Kitab Atib, Fasal Makhol fi Bainal Hikmah wa Syariat dan seterusnya. Nah, dari ini Ibnu Rushd ini luar biasa teman-teman. Terjadi namanya saling mengkritisi dalam keilmuan luar biasa. Nah, Ibnu Rushd ini mengkritisi Imam Ghazali tadi. Dalam buku, kalau bukunya Imam Ghazali kan Tahafutul Falasifah. Kalau Ibnu Rushd ini mempunyai buku Tahafut at-Tahafut, yaitu kerancuan dari kitab kerancuan gitu ya. Beliau mengkritisi Imam Ghazali, Masya Allah teman-teman. Selanjutnya, ini sudah selesai ya, 17 ilmuwan muslim. Masya Allah teman-teman. Kita ketahui kenapa mereka, para ulama, para filsuf luar biasa telah membawa keemasan Islam. Sehingga salah satu peradaban yang paling berpengaruh sepanjang zaman adalah Islam teman-teman. Dan kita tidak ingkari juga, kita sekarang lebih mengenal orang-orang barat ya, apalagi dalam sebuah keilmuan, entah itu biologi, fisika dan seterusnya, kita pasti kenalnya orang-orang barat. Kita nggak tahu, kita jarang yang tahu tentang ilmuwan muslim. Kenapa? Ya ada beberapa faktor teman-teman. Faktornya antara lain kita yang tidak ingin tahu ya, kurang ingin tahu, atau dari orang-orang barat memang berusaha untuk menyembunyikan semua ini ya, karena ada sentimen sebuah agama teman-teman. Nah, kenapa ilmuwan muslim itu bisa maju teman-teman? Karena ada perpaduan antara wahyu Al-Quran dengan akal mereka. Nah, wahyu ini bersifat mutlak, absolut, benarannya itu tidak bisa diganggu-gugat karena datang langsung dari Tuhan yang Maha Menciptakan. Nah, sedangkan akal ini bersifat dinamis atau relatif. Ya, dinamis, dia mampu menembus segala dimensi. Nah, ini akal. Ketika wahyu bertemu dengan akal, lahirlah peradaban. Pertanyaannya teman-teman buat kita, apakah sekarang kita mempelajari atau menguasai wahyu, kandungan Al-Quran, dan apakah kita sekarang menguasai atau menggunakan akal kita untuk mengkaji ilmu? Nah, ini pertanyaan buat kita sekarang. Contohnya adalah Imam Ghazali maupun Ibnu Sina maupun Ibnu Rushd itu adalah penghafal Quran, teman-teman. Dan menghafal Qurannya itu bukan di usia tua, kurang lebih di usia 7 tahun beliau sudah menghafal Quran, lalu mengkaji keilmuan sehinggalah lahirlah peradaban Islam yang gemilang. Dan semoga ya Allah menjadikan kita dan keturunan kita nanti sebagai pelanjut dari perjuangan-perjuangan dakwah Rasulullah dan ilmuwan-ilmuwan muslim selanjutnya. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya tentang ilmuwan muslim dan Islam dan sains. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Dan jika kalian menganggap channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe dan sharekan ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.